kitab kasih sayang, rindu, jinak hati dan rida, yaitu kitab ke-6 dari Rubu yang melepaskan dari kitab Ihya Ulumuddin. Segala pujian bagi Allah yang membersihkan hati para walinya dari berpaling kepada keelokan dunia dan kekayaannya. Kemudian ia mengikhlaskan hati mereka untuk berhenti di atas permadani kemuliaannya. Kemudian Allah menjadi terang bagi mereka dengan asmanya dan sifatnya, sehingga menjadi cemerlang dengan nur ilmu mengenal Allah Ta'alanya. Kemudian ia menyingkapkan bagi mereka dari keagungan wajahnya, sehingga terbakar dengan api kasih sayangnya. Kemudian Allah terhijab, terdinding daripadanya dengan hakikat makna keagungannya. Sehingga hati para wali itu heran dalam lapangan luas keagungan dan kebesarannya. Maka setiap kali hati para wali itu tergerak untuk memperhatikan hakikat makna keagungan, niscaya diliputi dari kedahsyatan oleh yang berlumuran debu pada wajah akal dan mata hatinya. Dan setiap kali hati para wali itu bercita-cita dengan berpaling dalam keadaan putus asa, niscaya datang panggilan dari kama keelokan, sabar, yang berputus asa daripada mencapai al-haq maha benar disebabkan kebodohan dan kesegeraannya. Maka teruslah hati para wali itu diantara menolak dan menerima, menahan dan sampai tenggelam dalam lautan ilmu mengenal Allah Ta'alanya dan terbakar dengan api kasih sayangnya. Sholawat kepada Muhammad, kesudahan nabi-nabi dengan sempurna kenabiannya, dan kepada keluarga dan para sahabatnya, penghulu manusia dan imam-imamnya, panglima kebenaran dan yang menggenggamkannya. Anugerahilah kesejahteraan yang banyak. Adapun kemudian, maka sesungguhnya kasih sayang, mencintai akan Allah adalah tujuan yang paling jauh dari makam-makam yang ingin dicapai dan ketinggian yang tertinggi dari derajat-derajat. Tidak ada sesudah memperoleh kasih sayang suatu makam pun lagi, selain dari buah-buahannya dan ikutan dari pengikut-pengikutnya, seperti rindu, jinak hati, rida dan sifat-sifat lain yang searah dengan itu. Dan tidak ada suatu makam pun sebelum kasih sayang itu, selain adalah menjadi pendahuluan dari pendahuluan-pendahuluannya, seperti taubat, sabar, zuhud dan lain-lain. Makam-makam yang lain, jikalau sukar adanya, maka tidaklah kosong hati dari iman dengan kemungkinannya. Adapun mencintai Allah Ta'ala, maka sulitlah keimanan dengan mencintai itu, sehingga sebahagian ulama memungkiri kemungkinannya, dan mengatakan tak ada makna baginya selain rajin mengerjakan taat kepada Allah Ta'ala. Adapun hakikat makna kasih sayang, mencintai, maka itu mustahil selain bersama sejenis dan secontoh. Manakala mereka menentang, memungkiri akan kasih sayang, niscaya mereka memungkiri akan kejinakan hati dan kerinduan, kelezatan munajah, membisikkan segala isi hati, dan hal-hal lain yang harus bagi kasih sayang dan yang mengikutinya. Dan tak boleh tidak, daripada menyingkapkan tutup dari persoalan ini, kami akan menyebutkan dalam kitab ini penjelasan dalil-dalil syara agama mengenai kasih sayang. Penjelasan dalil-dalil syara agama tentang kecintaan hamba kepada Allah Ta'ala. Kemudian, penjelasan hakikat makna kasih sayang dan sebab-sebabnya dan pemastian makna kecintaan hamba kepada Allah Ta'ala. Kemudian, penjelasan bahwa tiada yang berhak untuk dicintai selain Allah Ta'ala. Kemudian, penjelasan bahwa kelezatan yang terbesar ialah kelezatan memandang wajah Allah Ta'ala. Kemudian, penjelasan sebab kelebihan kelezatan memandang di akhirat atas ilmu mengenal Allah Ta'ala di dunia. Kemudian, penjelasan sebab-sebab yang menguatkan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Kemudian, penjelasan sebab pada berlebih kurangnya manusia tentang kecintaan.
Kemudian, penjelasan sebab tentang singkatnya pemahaman dari hal ilmu mengenal Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Kemudian, penjelasan makna rindu. Kemudian, penjelasan kecintaan Allah Ta'ala kepada hamba. Kemudian, pembicaraan mengenai tanda-tanda kecintaan hamba kepada Allah Ta'ala. Kemudian, penjelasan makna kejinakan hati dengan Allah Ta'ala. Kemudian, penjelasan makna menghampar tentang kejinakan hati. Kemudian, pembicaraan tentang makna ridha dan penjelasan keutamaannya. Kemudian, penjelasan hakikat makna ridha. Kemudian, penjelasan bahwa doa dan kebencian kepada perbuatan-perbuatan maksiat itu tiada berlawanan. Demikian juga lari dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian, penjelasan cerita-cerita dan ucapan-ucapan yang bercerai-berai bagi orang-orang yang mencintainya. Inilah semua penjelasan bagi kitab ini. Penjelasan dalil-dalil syara agama tentang kecintaan hamba kepada Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwa umat itu sepakat bahwa mencintai Allah Ta'ala dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam itu wajib. Dan bagaimana diwajibkan apa yang tidak ada wujudnya, bagaimana ditafsirkan kecintaan dengan taat dan taat itu mengikuti kecintaan dan buahnya, maka tidak boleh tidak didahulukan penjelasan tentang kecintaan itu. Kemudian, sesudah itu manusia akan mentaati siapa yang dicintainya. Tunjukkan kepada adanya kecintaan kepada Allah Ta'ala oleh firman-Nya Azza wa Jalla, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Surat 5 Al-Ma'idah ayat 54. Dan firman Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Urat-urat Al-Baqarah ayat 165. Itu menunjukkan dalil atas adanya kecintaan dan adanya berlebih kurang pada kecintaan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kecintaan kepada Allah termasuk sebahagian dari syarat iman pada banyak hadits. Karena Abu Razinal Ukaili bertanya, "Ya Rasulullah, apakah iman itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa adalah Allah dan Rasul-Nya lebih kamu cintai dari yang lain. Tersebut pada hadits yang lain, tiada beriman seorang kamu sebelum adanya Allah dan Rasul-Nya itu lebih dicintainya dari yang lain. Tersebut pada hadits yang lain, tiada beriman seorang hamba sebelum adalah aku lebih dicintainya dari istrinya, hartanya dan manusia semuanya, pada suatu riwayat dan dari dirinya sendiri. Bagaimana? Dan Allah Ta'ala berfirman, katakan, kalau bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, kekayaan yang kamu peroleh, perniagaan yang kamu khawatiri menanggung rugi dan tempat tinggal yang kamu sukai, kalau semua itu kamu cintai lebih dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjuang di jalan Allah, tunggulah sampai Allah mendatangkan perintahnya. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Surat 9 At-Taubah ayat 24. Sesungguhnya Allah memperlakukan yang demikian dalam pembentangan memberi takut dan penantangan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dengan mencintai, dengan sabdanya, cintailah Allah, karena Allah memberi makan kamu dari nikmat. Dan cintailah aku karena Allah mencintai aku. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, bahwa aku mencintaimu." Beliau lalu menjawab, "Bersedialah untuk miskin." Orang itu lalu mengatakan lagi, bahwa aku mencintai Allah Ta'ala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bersedialah untuk menghadapi percobaan." Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kepada Mas'ab bin Umair dengan menghadap kepadanya. Dan pada Mas'ab ada kulit kibasi yang telah dibuatnya seperti ikat pinggang.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, lihatlah pada laki-laki ini yang telah dicurahkan cahaya oleh Allah ke dalam hatinya. Aku telah melihatnya di antara ibu bapaknya, yang memberikannya makanan dengan makanan dan minuman yang lebih baik. Maka ia dipanggil oleh kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya kepada apa yang kamu melihatnya. Pada hadits masyhur tersebut, bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan kepada malakul maut ketika datang kepadanya untuk mengambil nyawanya, adakah engkau melihat yang dicintai Allah mematikan yang dicintainya Ibrahim? Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, adakah engkau melihat yang mencintai itu tidak suka akan bertemu dengan yang dicintainya? Maka Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, hai malakul maut, sekarang maka ambillah nyawa itu. Ini tidak akan diperoleh selain oleh hamba yang mencintai Allah dengan seluruh hatinya. Maka apabila ia mengetahui bahwa mati itu adalah sebab bertemu dengan Allah, niscaya tergeraklah hatinya kepadanya. Dan tak ada baginya yang dicintai selain daripada Allah, sehingga ia berpaling kepada yang lain itu. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dalam doanya, wahai Allah Tuhanku, anugerahilah aku mencintai Engkau, mencintai orang yang mencintai Engkau dan mencintai apa yang mendekatkan aku pada mencintai Engkau. Jadikanlah kecintaan kepada Engkau itu yang lebih aku cintai dari air dingin. Seorang Arab desa datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya bertanya, ya Rasulullah, kapan kiamat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apa yang telah engkau sediakan bagi kiamat itu? Arab desa itu menjawab, tiada aku sediakan untuk kiamat itu banyaknya salat dan puasa. Hanya aku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia itu bersama orang yang dicintainya. Anas berkata, tidaklah aku melihat kaum muslimin yang bergembira dengan sesuatu sesudah Islam sebagaimana gembiranya mereka dengan hadits di atas ini. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, barang siapa merasa dari murninya kecintaan kepada Allah Ta'ala, niscaya yang demikian itu menyibukkannya daripada mencari dunia dan mengliarkan hatinya dari semua manusia. Al-Hasan Al-Basri berkata, barang siapa mengenal Tuhannya, niscaya ia mencintainya, dan barang siapa mengenal dunia, niscaya ia zuhud pada dunia. Orang mukmin itu tidak bermain-main sehingga ia lalai. Maka apabila ia bertafakur, niscaya ia gundah hati. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, sesungguhnya dari makhluk Allah itu ada makhluk yang tidak disibukkan mereka oleh sorga dan apa yang ada di dalam sorga dari bermacam nikmat. Maka bagaimana mereka menjadi sibuk dengan dunia? Diriwayatkan bahwa Isa alaihi salam lalu pada 3 orang yang telah kurus badannya dan berubah warna mukanya. Ia lalu bertanya kepada orang 3 itu, apakah yang menyampaikan kamu kepada apa yang aku lihat? Mereka itu menjawab, takut dari neraka. Nabi Isa alaihi salam lalu berkata, menjadi hak atas Allah bahwa mengamankan orang yang takut. Kemudian Nabi Isa alaihi salam melewati mereka yang 3 tadi kepada 3 yang lain. Tiba-tiba dijumpainya mereka lebih sangat kurus dan berubah warna mukanya. Lalu ia bertanya, apakah yang menyampaikan kamu kepada apa yang aku lihat? Mereka itu menjawab, rindu kepada sorga. Isa alaihi salam lalu menjawab, menjadi hak atas Allah bahwa memberikan kepada kamu apa yang kamu harapkan. Kemudian Nabi Isa alaihi salam melewati mereka yang 3 ini kepada 3 yang lain. Tiba-tiba dijumpainya mereka itu lebih lagi kurus dan berubah warna mukanya.
Seakan-akan pada muka mereka menampak nur cahaya. Lalu Nabi Isa alaihi salam bertanya, "Apakah yang menyampaikan kamu kepada apa yang aku lihat?" Mereka menjawab, "Kami mencintai Allah Azza wa Jalla." Nabi Isa alaihi salam lalu berkata, "Kamu orang muqarrabin. Kamu orang muqarrabin. Kamu orang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah." Abdul Wahid bin Zaid berkata, "Aku lalu dekat orang yang berdiri pada salju es di musim dingin. Lalu aku bertanya, 'Apakah engkau tidak merasa dingin?' Orang itu menjawab, 'Siapa yang disibukkan oleh kecintaan kepada Allah, niscaya ia tidak merasa dingin.'" Dari Siri As-Sakati yang mengatakan, segala umat pada hari kiamat dipanggil dengan nabi-nabinya. Maka dikatakan, "Hai umat Musa, hai umat Isa, hai umat Muhammad yang tidak mencintai Allah Ta'ala." Mereka dipanggil, "Hai wali-wali Allah, marilah pada Allah yang Maha Suci." Hampirlah hati mereka itu tercabut karena gembira. Haram bin Hayyan berkata, orang mukmin apabila mengenal Tuhannya Azza wa Jalla, niscaya mencintainya. Apabila mencintainya, niscaya menghadap kepadanya. Apabila mendapat kemanisan menghadap kepadanya, niscaya ia tidak memandang kepada dunia dengan mata nafsu syahwat, dan tidak ia memandang kepada akhirat dengan mata lesu. Kemanisan menghadap itu menyusahkannya di dunia dan menyenangkannya di akhirat. Yahya bin Ma'az berkata, kemaafannya menghabiskan dosa. Maka bagaimana keridaannya? Peridaannya menghabiskan angan-angan. Maka bagaimana kecintaannya? Kecintaannya mendahsyatkan akal. Maka bagaimana kasih sayangnya? Kasih sayangnya melupakan yang kurang dari itu. Maka bagaimana kelemah lembutannya? Terdapat pada sebahagian kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul, hai hambaku, hak engkau bagi engkau itu mencintai. Maka dengan hakku kepada engkau adalah engkau mencintai aku. Yahya bin Ma'az berkata, seberat biji sawi dari kecintaan itu lebih aku sukai dari ibadah 70 tahun tanpa kecintaan. Yahya bin Ma'az berkata lagi, hai Tuhanku, bahwa aku menetap di halaman engkau, sibuk dengan pujian yang kecil kepada engkau. Engkau ambil aku kepada engkau. Engkau pakaikan aku pakaian dengan ilmu mengenal Allah Ta'ala kepada engkau. Engkau mungkinkan aku dari kelemah lembutan engkau. Engkau pindahkan aku dalam segala hal. Engkau balik-balikan aku dalam segala amal perbuatan dengan tertutup, taubat, zuhud, rindu, rida dan kecintaan. Engkau berikan aku minum dari kolam engkau. Engkau biarkan aku dalam kebun engkau, yang mengikuti perintah engkau, yang tergantung oleh kasih sayang dengan firman engkau, dan bagi apa yang telah keluarlah kumisku dan telah tampaklah keberuntunganku. Maka bagaimana aku berpaling pada hari ini dari engkau dalam keadaan besar, dan telah engkau sediakan ini dari engkau dalam keadaan kecil? Maka bagiku tiada tinggal lagi di keliling engkau gerakan yang tersembunyi, dan dengan tunduk kepada engkau tiada tinggal lagi suara yang tiada terang. Karena aku itu mencintai. Setiap yang mencintai itu tergantung dengan kasih sayang kepada kecintaannya, dan terpaling dari bukan kecintaannya. Telah datang hadits-hadits dan atsar-atsar mengenai kecintaan kepada Allah Ta'ala, yang tidak masuk dalam hinggaan orang yang menghinggakan. Dan yang demikian itu hal yang jelas. Yang kabur ialah pada memastikan maknanya. Maka hendaklah kita menggunakan tenaga dengan yang demikian. Penjelasan hakikat makna kasih sayang dan sebab-sebabnya, dan pemastian makna kecintaan hamba kepada Allah Ta'ala. Ketahuilah kiranya bahwa yang dicari dari pasal ini tidak akan tersingkap, selain dengan mengetahui hakikat makna kecintaan tentang dirinya kecintaan itu. Kemudian mengetahui syarat-syaratnya dan sebab-sebabnya. Kemudian
Sesudah itu memperhatikan pada pemastian maknanya terhadap Allah Ta'ala. Maka yang pertama, yang seyogyanya bahwa dipastikan, ialah tidak akan tergambar kecintaan. Selain sesudah ilmu mengenal Allah Ta'ala dikenali dan indera diketahui. Karena manusia itu tidak mencintai selain apa yang dikenalnya. Dan karena demikianlah tiada akan tergambar bahwa barang beku bersifat dengan kecintaan. Akan tetapi kecintaan itu termasuk khasiat sifat khas bagi yang hidup yang mengetahui. Kemudian hal-hal yang diketahui itu dalam pembahagiannya terbagi kepada yang bersesuaian dengan tabiat yang mengetahui, yang cocok dan yang enak baginya, kepada yang berketiadaan, yang berjauhan dan yang menyakitinya, dan kepada yang tidak membekaskan padanya dengan menyakitkan dan melezatkan. Maka setiap apa yang ada pada yang diketahuinya itu kelezatan dan kesenangan, niscaya itu dicintai oleh yang mengetahui. Dan apa yang ada pada yang diketahuinya itu kepedihan, maka itu dibenci oleh yang mengetahui. Dan yang terlepas dari akibat kepedihan dan kelezatan, maka tidak disifatkan dengan keadaannya itu dicintai dan tidak disukai. Jadi, setiap yang enak itu dicintai pada orang yang menerima keenakannya. Makna keadaannya itu dicintai, bahwa pada tabiat itu cenderung kepadanya. Dan makna keadaannya itu dibenci, bahwa pada tabiat itu lari daripadanya. Maka cinta itu ibarat dari kecenderungan tabiat kepada sesuatu yang melezatkan. Jikalau kecenderungan itu kokoh dan kuat, niscaya dinamakan asyik, bergantung hati kepadanya. Dan benci itu ibarat dari larinya tabiat dari yang memedihkan, yang memayahkan. Apabila benci telah kuat, niscaya dinamakan sangat benci, maktan. Inilah asal-usul tentang hakikat makna cinta yang tidak boleh tidak daripada mengenalinya. Asal-usul kedua ialah bahwa cinta tatkala adanya itu pengikut bagi panca indera dan ilmu mengenal Allah Ta'ala, niscaya tidak mustahil akan terbagi menurut pembagian yang diindrakan. Setiap panca indera mempunyai indera yang diketahui bagi semacam dari yang diindrakan, diketahui dengan panca indera. Bagi setiap suatu daripadanya, mempunyai kelezatan pada sebahagian yang diindrakan, diketahui dengan panca indera. Dan bagi tabiat dengan sebab kelezatan yang demikian mempunyai kecenderungan kepadanya. Maka adalah semua yang diketahui dengan panca indera itu menjadi dicintai kepada tabiat yang sehat. Maka kelezatan mata itu pada melihat mengetahui segala yang dilihat, yang cantik dan semua bentuk yang manis, yang bagus, yang melezatkan. Kelezatan telinga itu pada bunyi-bunyian yang merdu, yang tertimbang tinggi rendahnya. Kelezatan ciuman itu pada bau-bauan yang harum. Kelezatan rasa itu pada makanan-makanan, dan kelezatan sentuhan itu pada yang lembut dan licin. Tatkala adalah yang diketahui dengan panca indera itu melezatkan, niscaya adalah dia itu dicintai. Artinya adalah kecenderungan bagi tabiat yang sehat kepadanya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, menjadi kecintaan bagiku dari duniamu 3 perkara, yaitu bau-bauan, wanita dan dijadikan cahaya mataku pada salat. Dinamakan bau-bauan itu dicintai. Dan sebagaimana dimaklumi bahwa tak ada bahagian bagi mata dan pendengaran pada bau-bauan itu. Akan tetapi bagi ciuman saja. Dan dinamakan wanita itu dicintai dan tak ada bahagian pada wanita itu. Selain bagi penglihatan dan sentuhan, tidak ciuman, rasa dan dengar. Dinamakan salat itu cahaya mata dan dijadikannya yang paling dicintai. Dan sebagaimana dimaklumi
bahwa tidaklah panca indera itu mendapat keberuntungan dengan salat, akan tetapi panca indera yang keenam, yang tempat sangkaannya itu hati, yang tidak diketahui selain oleh orang yang mempunyai hati. Kelezatan panca indera yang lima itu berkongsi padanya binatang dengan manusia. Maka jikalau adalah cinta itu terbatas kepada yang diketahui dengan panca indera yang lima, sehingga dikatakan bahwa Allah Ta'ala itu tidak berindra dengan panca indera dan tidak bercontoh pada hayalan, maka Allah tidak mencintai. Jadi, batalah khasiat sifat khusus manusia dan apa yang berbedanya manusia dari panca indera yang keenam yang diibaratkan daripadanya. Ada kalanya dengan akal atau nur atau hati atau dengan apa yang engkau kehendaki dari ibarat-ibarat yang lain, maka tidaklah bersempit-sempit padanya. Dan amat jauhlah dari yang demikian. Penglihatan mata hati yang batiniah itu lebih kuat dari penglihatan zahiriah. Hati itu lebih kuat inderanya dari mata. Keelokan pengertian-pengertian yang diindrakan dengan akal itu lebih besar dari keelokan bentuk-bentuk zahir bagi penglihatan. Maka tidak mustahil adalah kelezatan hati dengan apa yang diindrakannya dari hal-hal yang mulia, yang bersifat ketuhanan, yang sukar diindrakannya dari hal-hal yang mulia, yang bersifat ketuhanan. Yang sukar diindrakan oleh panca indera itu lebih sempurna dan lebih bersangatan. Maka adalah kecenderungan tabiat yang sejahtera dan akal yang sehat kepadanya itu lebih kuat. Tak ada arti bagi cinta selain kecenderungan kepada apa yang pada indranya itu kelezatan. Sebagaimana akan datang uraiannya, jadi tidaklah dimungkiri akan kecintaan Allah Ta'ala. Selain orang yang telah duduk bersimpuh padanya keteledoran dalam derajat binatang, maka ia tidak dapat melampaui sekali-kali indera panca indera. Asal-usul ketiga, bahwa manusia itu tidak tersembunyi lagi bahwa mencintai diri sendiri, dan tidak tersembunyi pula bahwa manusia itu kadang-kadang mencintai orang lain karena dirinya sendiri. Adakah tergambar bahwa manusia mencintai orang lain karena diri orang lain itu tidak karena dirinya sendiri? Ini termasuk hal yang kadang-kadang sukar atas orang-orang yang lemah, sehingga mereka itu menyangka bahwa tidak tergambar yang manusia itu mencintai orang lain karena diri orang lain itu, selama tidak kembali dari orang lain itu keuntungan kepada yang mencintai selain mengetahui dirinya. Yang benar bahwa yang demikian itu tergambar dan ada. Maka marilah kami terangkan sebab-sebab cinta dan bahagian-bahagiannya. Penjelasannya, bahwa kecintaan yang pertama pada setiap yang hidup itu dirinya dan zatnya sendiri. Makna cintanya kepada dirinya ialah bahwa pada tabiatnya itu cenderung kepada kekekalan terus adanya, lari dari tiadanya dan binasanya. Karena yang dicintai dengan tabiat itu ialah yang bersesuaian bagi yang mencintai. Manakah sesuatu yang lebih sempurna kesesuaian dari dirinya dan kekekalan terus adanya? Manakah sesuatu yang lebih besar berlawanan dan kelarian baginya dari tidak adanya dan kebinasaannya? Maka karena itulah manusia mencintai kekekalan terus ada dan tidak menyukai mati dan terbunuh. Tidak karena semata-mata apa yang ditakutinya sesudah mati dan tidak karena semata-mata takut dari sakaratul maut. Akan tetapi, jikalau ia disambar tanpa ada kesakitan dan dimatikan tanpa pahala dan siksa, niscaya ia tidak rida dengan yang demikian. Dan adalah ia tidak menyukai bagi yang demikian. Ia tidak menyukai mati dan ketiadaan semata-mata selain karena penderitaan kepedihan dalam hidup. Manakala ia kena percobaan dengan suatu percobaan, maka yang dicintainya ialah hilangnya percobaan itu. Maka jikalau ia mencintai tidak ada, niscaya ia tidak mencintainya karena itu tidak ada.
Akan tetapi karena padanya hilang percobaan, maka binasa dan tidak ada itu dibencikan, dan kekekalan terus ada itu dicintakan. Sebagaimana kekekalan terus ada itu dicintakan, maka kesempurnaan ada itu juga dicintakan. Karena yang kurang itu meniadakan kesempurnaan, dan kekurangan itu tidak ada dikaitkan kepada kadar yang hilang, yang tiada diperoleh. Dan itu kebinasaan dengan dibandingkan kepadanya. Binasa dan tidak ada itu dibencikan pada sifat-sifat dan kesempurnaan ada wujud. Sebagaimana dia itu dibencikan pada pokok zatnya sendiri, adanya sifat-sifat kesempurnaan itu dicintakan. Sebagaimana kekekalan pokok adanya itu dicintakan. Ini adalah tabiat akal pada tabiat-tabiat dengan hukum sunnah Allah Ta'ala, dan tiada akan engkau dapati sunnah Allah itu digantikan. Surah 33 Al-Ahzab ayat 62. Jadi, yang dicintakan yang pertama oleh manusia, ialah zat dirinya. Kemudian, keselamatan anggota-anggota badannya. Kemudian hartanya, anaknya, kaum keluarganya dan teman-temannya. Anggota-anggota badan itu dicintai dan keselamatannya dicari. Karena kesempurnaan wujud dan kekekalan wujud itu terletak padanya. Harta itu dicintai, karena dia juga alat pada kekekalan wujud dan kesempurnaannya. Demikian juga sebab-sebab yang lain. Manusia mencintai segala hal ini tidak karena bendanya, akan tetapi karena keterikatan keberuntungannya pada kekekalan terus ada dan kesempurnaannya dengan hal-hal tersebut. Sehingga manusia itu mencintai anaknya, walaupun ia tiada memperoleh keberuntungan daripadanya. Bahkan ia menanggung kesukaran lantaran anak itu, karena anak itu akan menggantikannya pada adanya sesudah tidak adanya. Maka ada pada kekekalan keturunannya itu semacam kekekalan baginya. Maka karena kesangatan cintanya untuk kekekalan dirinya, ia mencintai kekekalan orang yang berdiri pada tempat kediriannya yang menggantikannya. Dan seakan-akan orang yang menggantikannya itu sebahagian daripadanya. Karena ia lemah daripada mengharap pada kekekalan dirinya untuk selama-lamanya. Ya, jikalau disuruh pilih antara ia dibunuh atau anaknya dan tabiatnya masih dalam keadaan yang betul, niscaya ia memilih kekekalan dirinya di atas kekekalan anaknya. Karena kekekalan anaknya itu menyerupai kekekalannya dari suatu segi, dan tidaklah kekekalan anaknya itu kekekalannya yang sebenarnya. Seperti yang demikian juga kecintaannya kepada kaum kerabatnya dan familinya itu kembali kepada kecintaannya bagi kesempurnaan dirinya sendiri. Ia melihat dirinya akan banyak dengan mereka, menjadi kuat dengan sebab mereka, bertambah elok dengan kesempurnaan mereka, bahwa famili, harta dan sebab-sebab yang di luar dirinya adalah seperti sayap yang menyempurnakan bagi manusia. Kesempurnaan wujud dan kekekalannya itu sudah pasti dicintai dengan tabiat. Jadi, kecintaan yang pertama pada setiap yang hidup ialah dirinya, kesempurnaan dirinya dan kekekalan itu semuanya. Yang tidak disukainya ialah lawan yang demikian. Inilah permulaan dari sebab-sebab itu. Sebab kedua, berbuat baik kepada orang, al-ihsan, bahwa manusia itu adalah budak perbuatan baik. Telah menjadi tabiat manusia mencintai orang yang berbuat perbuatan baik kepadanya dan benci kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Wahai Allah Tuhanku, jangan engkau jadikan bagi orang jahat mempunyai tangan berpengaruh atasku, maka ia dicintai oleh hatiku sebagai isyarat bahwa kecintaan hati bagi orang yang berbuat baik itu suatu keharusan yang tidak sanggup menolaknya, yaitu suatu tabiat dan fitrah kejadian manusia yang tiada jalan kepada mengubahkannya."
Dengan sebab ini, kadang-kadang manusia mencintai orang asing yang tiada tali kefamilian dan hubungan di antaranya dan orang asing tersebut. Dan ini apabila telah pasti, maka kembali kepada sebab yang pertama itu, bahwa orang yang berbuat perbuatan baik itu ialah orang yang menolong dengan harta, bantuan dan sebab-sebab yang lain, yang menyampaikan kepada kekekalan terus adanya, kesempurnaan adanya dan keberhasilan, keuntungan yang dengan keberuntungan itu tersedialah wujudnya. Hanya bahwa perbedaan ialah anggota-anggota tubuh manusia itu dicintakan karena dengan dia terdapat kesempurnaan wujudnya. Dan itu adalah kesempurnaan itu sendiri yang dicari. Adapun orang yang berbuat perbuatan baik al-muhsin, maka tidaklah dia itu diri kesempurnaan yang dicari. Akan tetapi kadang-kadang adalah sebab bagi kesempurnaan. Seperti tabib dokter yang menjadi sebab pada kekekalan sehatnya anggota-anggota badan. Maka diperbedakan di antara cinta kepada kesehatan dan cinta kepada tabib yang menjadi sebab kesehatan. Karena kesehatan itu dicari bagi diri kesehatan itu, dan tabib dicintai, tidak karena dirinya, akan tetapi karena dia menjadi sebab bagi kesehatan. Seperti demikian juga ilmu itu dicintai, guru itu dicintai, akan tetapi ilmu itu dicintai bagi diri ilmu itu sendiri. Dan guru dicintai karena adanya guru itu menjadi sebab bagi ilmu yang dicintai. Begitu pula makanan dan minuman itu dicintai dan uang dinar, emas itu dicintai. Akan tetapi makanan itu dicintai bagi diri makanan itu, dan uang dinar, emas itu dicintai. Karena dia menjadi perantara, wasilah kepada makanan. Jadi, kembalilah perbedaannya kepada berlebih kurangnya tingkat. Jikalau tidak, maka setiap satu itu kembali kepada kecintaan manusia akan dirinya. Maka setiap orang yang mencintai orang yang berbuat baik al-muhsin karena perbuatan baiknya, niscaya tidaklah ia mencintai diri orang itu pada hakikat maknanya. Akan tetapi ia mencintai akan perbuatan baiknya, yaitu suatu perbuatan dari perbuatan-perbuatannya. Jikalau hilang, tidak ada lagi, niscaya hilanglah kecintaan itu, serta diri orang itu masih ada pada yang sebenarnya. Jikalau berkurang perbuatan baik itu, niscaya berkuranglah kecintaan. Dan jikalau bertambah, niscaya bertambahlah kecintaan. Berjalan kepadanya bertambah dan berkurang, menurut bertambah dan berkurangnya perbuatan baik. Sebab ketiga, bahwa mencintai sesuatu itu karena diri sesuatu itu sendiri, tidak karena keuntungan yang diperoleh daripadanya, di sebalik diri sesuatu itu sendiri. Akan tetapi adalah dirinya itu menjadi keuntungan itu. Dan itulah kecintaan yang hakiki yang sampai kepada yang dimaksud, yang dipercayakan dengan kekekalannya. Yang demikian itu seperti cinta kepada kecantikan dan kebagusan, bahwa setiap kecantikan itu dicintai pada orang yang mengetahui akan kecantikan, dan itu adalah karena kecintaan itu sendiri. Karena mengetahui akan kecantikan, maka padanya itu kelezatan sendiri, yang dicintai karena dirinya benda itu, bukan karena lainnya. Anda jangan menyangka bahwa mencintai rupa yang cantik itu tidak tergambar selain karena mengambil nafsu syahwat. Bahwa memenuhi nafsu syahwat itu suatu kelezatan yang lain, yang kadang-kadang rupa yang cantik itu dicintai karena rupa yang cantik itu sendiri. Mengetahui kecantikan itu juga suatu kelezatan. Maka bolehlah bahwa kecantikan itu dicintai karena kecantikan itu sendiri. Bagaimana memungkiri yang demikian, sedang sayuran dan air mengalir itu disukai? Tidak. Karena air itu diminum dan sayur yang hijau itu dimakan.
atau diperoleh daripadanya keuntungan selain melihat itu sendiri, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menakjubkannya oleh sayuran dan air yang mengalir. Tabiat yang sehat itu terpenuhi dengan kelezatan memandang kepada cahaya bunga-bungaan, burung-burung yang manis warnanya, ukiran yang bagus, yang bersesuaian bentuknya, sehingga manusia itu menjadi lega dari kegundahan dan kesusahan dengan memandang kepadanya. Tidak karena mencari keuntungan di balik memandangnya itu. Maka inilah sebab-sebab yang melezatkan. Dan setiap yang melezatkan itu disukai. Setiap kebagusan dan kecantikan, maka tidaklah terlepas mengetahuinya dari kelezatan. Tidak seorang pun memungkiri akan keadaan kecantikan itu disukai menurut tabiat manusia. Kalau sudah tetap bahwa Allah Ta'ala elok, niscaya sudah pasti dia itu dicintai oleh orang yang tersingkap baginya keelokan dan keagungannya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah itu elok, yang mencintai keelokan. Pokok keempat tentang penjelasan makna bagus dan elok. Ketahuilah bahwa yang terpenjara dalam hayalan dan perasaan yang sempit kadang-kadang disangka bahwa yang demikian itu tiada arti bagi kebagusan dan keelokan, selain oleh kesesuaian kejadian dan bentuk kebagusan warna, keadaan putih yang bercampur dengan kemerahan, tegak semampai dan yang lain-lain, daripada yang disifatkan dari kecantikan seseorang insan. Bahwa kebagusan yang mengerasi atas makhluk itu ialah kebagusan penglihatan dan kebanyakan penolehan mereka kepada bentuk orang-orang. Lalu disangka bahwa apa yang tidak dilihat tidak dihayalkan, tidak berbentuk dan tidak berwarna itu suatu yang ditakdirkan, diumpamakan, maka tidak tergambarlah kebagusannya. Dan apabila tiada tergambar kebagusannya, niscaya tidaklah pada indranya itu kelezatan, lalu tidaklah ia dicintai. Ini suatu kesalahan yang terang, bahwa kebagusan itu tidaklah terbatas kepada yang diindrakan oleh penglihatan dan oleh kesesuaian kejadian dan kecampuran putih dengan kemerahan. Bahwa kita mengatakan ini tulisan bagus, ini suara bagus dan ini kuda bagus. Bahkan kita mengatakan, ini kain bagus, ini bejana, tempat air bagus. Maka manakah makna bagi kebagusan suara, tulisan dan yang lain-lain? Jikalau tidaklah kebagusan itu, selain pada rupa, dan sebagai dimaklumi, bahwa mata itu merasa lezat dengan memandang kepada tulisan bagus, dan telinga merasa enak mendengar bunyi-bunyian yang bagus, lagi merdu. Tiada suatu pun dari hal-hal yang diindrakan selain dia itu terbagi kepada bagus dan buruk. Maka apakah arti bagus yang berkongsi padanya hal-hal tersebut? Maka tidak boleh tidak daripada dibahas. Dan pembahasan itu akan panjang dan tidak layak dengan ilmu muamalah, jual beli, itu berpanjang-panjangan padanya. Maka kami tegaskan dengan sebenarnya dan kami mengatakan bahwa setiap sesuatu, keelokan dan kebagusannya itu pada adanya kesempurnaan yang layak yang mungkin baginya. Apabila adalah semua kesempurnaannya yang mungkin itu terwujud, maka dia itu pada penghabisan keelokan. Dan kalau yang terwujud itu sebahagian, maka baginya dari kebagusan dan keelokan itu menurut kadar yang terwujud saja. Kuda yang bagus, ialah yang mengumpulkan setiap yang layak dengan kuda. Dari keadaan dan bentuk warna, kebagusan berlari, mudah menyerbu dan berlarian padanya.